perintah qiyamul lail ya, akan sempurna apabila dilakukan itu di malam hari, lalu kemudian siang hari kita senantiasa beringat kepada Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Bahkan level lebih bagusnya lagi adalah tabatul, fokus tetap menghamba kepada Allah ya, sehingga usaha-usaha kita yang sifatnya dunia ya, ke pasar, ke kantor, ke laut ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa dengan mencari nafkah itu Allah alirkan rizki, yaitu sudah janji Allah Subhanahu wa taala, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Lalu tafwid ya. Sudah pada itu ibadah qalbu, di mana tidak ada yang diharap, tidak ada yang dikejar kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun karena pilihannya itu adalah berinteraksi dengan orang, pilihannya bahwa punya sabhan tawila, tidak hanya berhubungan dengan Allah saja, maka pasti akan ada aksi dari orang lain, ada reaksi dari orang lain terhadap aksi kita, atau ada aksi dari orang lain yang menyasar kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal dikala kita menghadapi reaksi buruk atau aksi buruk orang kepada kita. Apa? Dua hal. Ya, Allah katakan, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dua ini. Bersabar atas apa yang diucapkan oleh mereka. Ya, mimma la khaira fihi, pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk dibalasi. Yang Allah menyebut dalam ibadur rahman itu, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka menemukan aktivitas yang tidak ada manfaatnya, marru kirama, maka mereka lewati. Gitu. Jadi kalau kita mau berinteraksi dengan masyarakat banyak, maka kita memberikan hitungan apakah ada kebaikan kalau kita ikut berkecimpung di dalamnya. Pastikan ada nilai dakwah di sana ya. Kata Syekh Nawawi gini, faman aradal mukhalatata ma'al khalqi fala budda lahu minas sabril katsir. Maka apabila ada orang yang memilih untuk berinteraksi dengan makhluknya, mukhalatah, bercampur dengan makhluknya, dan itu memang harus kita pilih. Kenapa? Karena nggak mungkin kita mendakwahi mereka kalau tidak bergaul dengan mereka. Gitu. Maka nggak ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan, fala budda lahu minas sabril katsir. Maka mesti dia punya kesabaran yang banyak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, puncak ibadahnya itu bukan bertapa, tapi puncak ibadahnya adalah berdakwah. Dan tidak mungkin bisa berdakwah kalau tidak berinteraksi. Maka dibekalilah untuk sabar. Kalau agama Hindu misalnya, ya, Buddha, itu puncak spiritualitas seseorang adalah dikala dia berhasil menyendiri di dalam goa gitu, bahkan tidak makan tidak minum, diceritakan sampai jadi mengecil tubuhnya jadi jenglot. Itu kan puncak yang diyakini oleh mereka sebagai kesucian. Kita tidak. Puncak kesucian dan puncak spiritualitas adalah yang dilakukan oleh para nabi. Para nabilah bagi kita sebagai panutan, cara untuk mendekat kepada Allah dan mendapatkan ridha Allah yang terbaik. Dan para nabi itu bergaul dengan masyarakat, dan modal utama bergaul dengan masyarakat adalah kesabaran. Kesabaran. Jadi ini senjata paling utama yang harus dimiliki, bekal yang paling berharga yang harus dibawa oleh orang yang mau mukhalatah ma'al khalq. Apakah itu untuk berdakwah atau berbisnis, ya perlu kesabaran. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan perintah yang kedua. Setelah sabar ini,
wahjurhum hajron jamila, dan tinggalkan mereka hajron jamila dengan cara meninggalkan yang baik. Nah, ya kayak gimana meninggalkan yang baik? Kan kita harus berinteraksi. Berdakwah kan harus dekat dengan mereka. Terus bagaimana berinteraksi dengan cara meninggalkan? Bi ayyujanibahum biqalbihi wa yukhalifahum fil af'ali ma'al mudarah wa tarkil mukafa'ah. Nah, lihat. Syekh Nawawi memberikan penjelasan begitu sederhana. Hajron jamila itu yang dimaksud dengan hijrah tapi bagus, yujanibahum biqalbihi. Yujanibahum, berseberangan dengan mereka, biqalbihi, dengan hatinya. Berseberangan dengan hatinya. Mereka berbuat kemaksiatan, kita tidak setuju dengan hati kita. Ini salah, enggak boleh, enggak benar. Wa yukhalifahum fil af'al, dan berbeda, mukhalafah dalam perbuatan. Diajak korupsi, maaf saya enggak mau. Pak, minum ini, maaf ini dilarang saya minum ini. Ya. Ma'al mudarah, tapi tetap bergaul, tetap beradaptasi. Gitu. Wa tarkil mukafa'ah. Ternyata perilaku mereka merugikan kita, kita tidak membalasnya. Gitu. Kita tidak membalasnya dengan keburukan yang sama, dengan kemaksiatan juga. Nah, ini enggak boleh. Wa tarkil mukafa'ah. Wa hadha huwal akhdhu bi iznillah fima yakunu ad'a ilal qabul fala ya'tin naskhu bimislihi fala ya'tin naskhu bimislihi. Syekh Nawawi memberikan penjelasan, wa hadha, cara ini, hajron jamila ini, huwal akhdhu bi iznillah, ya, mengambil izin Allah Subhanahu wa taala. Fama yakunu ad'a ilal qabul fala ya'ti naskhu bimislihi. Apabila ada yang lebih membutuhkan, ya, ilal qabul, untuk diterima, artinya ada perbuatan-perbuatan kita terima aja dulu gitu. Fala ya'ti naskhu bimislihi, maka tidak boleh menghapus dengan yang seperti itu. Ini praktek di lapangannya, ya. Kita saat berinteraksi dengan orang, ada hal-hal yang kita bisa berikan permakluman, karena ada tahapan yang harus dipahamkan dulu kepada masyarakat, sehingga kemudian sesuatu itu dalam tanda petik seperti dibiarkan. Inilah yang dilakukan oleh para ulama. Mana yang terpenting dulu? Mengakui Allah sebagai Tuhan yang harus disembah tentu lebih penting daripada sekedar membuat baju yang ideal, gitu. Maka dakwah para Wali Songo itu tidak bicara baju, ya. Kan kalau bicara baju, ya baju Rasulullah SAW senang dengan warna putih, gitu kan. Lalu kemudian berbentuk jubah Arab ideal, gitu. Nah, para ulama yang datang ke Indonesia, ya tidak mempermasalahkan baju, sehingga kemudian ada yang pakai baju hitam tetap, ada yang dan sebagainya. Bahkan walaupun itu belum nutup aurat secara sempurna, gitu. Itu tidak ke situ dulu, tapi bicara akidah, pengakuan kepada Allah. Ya, setelah mereka mengakui ada Tuhan yang mencipta alam semesta, ya, yang mengatur kehidupan dan lain sebagainya, mengakui itu, baru tuh fa'alimhum, maka beritakan kepada mereka. Apa yang diberitakan? Untuk sholat, ajarkan sholat. Ya, setelah syahadat, setelah tauhid, ajarkan sholat. Sehingga kemudian dakwah ini perlu terus penyempurnaan. Nah, inilah cara mereka
hajron jamila tadi. Wahjurhum hajron jamila. Jadi yang bisa diterima tidak perlu disempurnakan dulu, mereka terima. Ya. Ini cara-cara yang dipraktekkan oleh para ulama kita.